Halo semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa Damin Purikot. Kali ini kami akan menyampaikan materi SMP kelas 2. Selamat menyaksikan! Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian. Dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi apabila kecepatan gerak suatu benda bersifat konstan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan terjadi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya gesek dan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh, sedangkan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau faksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar kepada benda pertama namun berlawanan arah atau fraksi-reaksi. Fungsi rangka yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, melindungi organ dalam misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang sebagai tempat pembentukan sel darah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4 jenis tulang, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus, tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang, dan tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis, misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Sendi diartrosis dibagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Adapun 3 jenis jaringan otot yang menyusun tubuh manusia yang terdiri dari otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ada beberapa macam gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak antara lain riketsia, osteoporosis, fraktura atau patah tulang, artritis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan dan membukanya dinding spongarium tumbuhan paku. Sedangkan gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar.
Berdasarkan arah respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nesti. Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Besarnya usaha, atau disebut dengan W, ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda yang disebut dengan F dan besar pemindahan yang disebut dengan delta S. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adapun keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggunakan gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya, dan pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Adapun katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan keuntungan tali yang menyokong benda berat. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya adalah roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memperkecil gaya kuasa. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya adalah tangga, sekrup, dan pisau. Pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa, jenis kedua yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu, serta jenis ketiga yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinsep, dan sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Koordinasi otot dan tulang memiliki kesesuaian dengan prinsip pesawat sederhana. Lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip pesawat sederhana, yaitu sebagai pengungkit jenis ketiga. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat banget bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di masa pandemi ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak. Dan cuci tangan. Sampai jumpa.